Perkenalkan, nama saya Samuel Lalagu, NIM 1180385. Dalam rangka membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester investasi dan sekuritas B, saya membuat video sebagai berikut. Yang pertama, ada 3 topik utama pembelajaran investasi dan sekuritas. Yang pertama yaitu pengertian investasi, jenis-jenis investor dan saham. Dan yang ketiga yaitu cara atau metode melakukan manajemen portofolio. Yang pertama, pengertian dari investasi. Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. Dan seperti contohnya, yaitu contoh investasi adalah pembelian berupa aset finansial seperti obligasi, saham, asuransi. Dan yang selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis investor. Yang pertama yaitu investor konservatif atau risk averse. Tipe investor konservatif ini memiliki ciri tidak menyukai risiko dan lebih suka menghindari risiko. Tipe investor yang ini nyaman dengan keamanan modal investasi serta hasil yang pasti, karena tidak mau ambil risiko. Bagi mereka, investasi hanya dimaksudkan untuk menjaga keamanan modal. Mereka tidak mempersoalkan imbal hasil kecil atau asal tidak merugi. Dan yang kedua yaitu investor moderat atau risk neutral. Tipe investor moderat ini sudah berani mengambil resiko meski dalam porsi yang masih medium, karena sadar akan konsekuensi imbal hasil yang lebih tinggi tapi juga potensi kerugiannya. Yang ketiga yaitu investor agresif atau risk taker. Tipe investor yang satu ini menyukai risiko dan kerap disebut dengan pencari risiko karena termotivasi untuk imbal hasil yang lebih tinggi. Tipe investor ini tentu saja terdepan dalam pilihan instrumen investasi yang memiliki risiko tinggi. Dan yang selanjutnya itu adalah jenis-jenis saham. Saham yang pertama yaitu saham biasa atau common stock. Saham biasa atau common stock adalah jenis saham dengan hak klaim yang didasarkan pada laba atau rugi yang diperoleh perusahaan atau emiten. Jenis saham ini merupakan jenis yang umum diperdagangkan baik buat retail maupun korporat. Keuntungan memiliki saham biasa berupa yang pertama yaitu dividen, atau kalau perusahaan menghasilkan laba akan dibagikan. Dan yang kedua yaitu B, hak suara. Dan yang ketiga C, hak mendapatkan hasil penjualan kekayaan perusahaan atau paling akhir setelah melunasi kewajiban kalau perusahaan bangkrut. Yang kedua itu yaitu saham preferred stock. Saham preferred atau preferred stock adalah jenis saham yang mendapat bagian hasil tetap dan mendapat prioritas utama dari hasil penjualan aset atau perusahaan bangkrut. Karena cirinya tersebut, saham preferred disamakan sebagai hasil penggabungan antara obligasi dan saham biasa. Saham preferred juga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu A, mendapatkan prioritas lebih dahulu dalam pemberian dividen. Yang kedua, nggak punya suara hak. Yang ketiga C, punya pengaruh di manajemen atas pencalonan pengurus. Yang keempat D, punya hak terima pembayaran senilai nominal saham setelah kewajiban dilunasi seandainya perusahaan dibubarkan. Saham preferred pun terbagi ke beberapa jenis, yaitu yang pertama blue chip stock. Saham blue chip adalah jenis saham biasa dengan kapitalis pasar lebih dari 10 triliun. Umumnya saham blue chip menjadi penggerak dalam indeks industri sejenis, bahkan indeks keseluruhan. Emiten yang sahamnya tergolong sebagai blue chip biasanya punya pendapatan yang stabil dan selalu dalam membagikan dividen. Yang kedua yaitu income stock. Income stock adalah jenis saham yang dengan pembayaran dividen lebih tinggi dibandingkan rata-rata dividen yang dibayarkan tahun sebelumnya. Nilai dividen yang diberikan bisa tinggi karena kemampuan perusahaan atau emiten dalam menghasilkan laba lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya secara teratur. Yang ketiga yaitu growth stock. Growth stock adalah sejenis saham dengan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dalam lingkup sektor atau industri sejenis. Yang keempat yaitu speculative stock. Speculative stock adalah jenis saham yang mana perusahaan atau emiten meraih penghasilan yang tidak stabil dari tahun ke tahun.
tetapi berpeluang memperoleh lebih tinggi di masa mendatang walaupun tidak pasti. Yang selanjutnya yaitu manajemen portofolio. Portofolio saham adalah kumpulan aset investasi berupa saham, baik yang dimiliki perorangan atau perusahaan. Ada lagi yang disebut manajemen portofolio, yakni cara mengelola kumpulan aset untuk mencapai tujuan investasi. Salah satu cara mengelola portofolio adalah dengan meminimalkan risiko. Portofolio adalah aset finansial seperti saham, obligasi, reksadana, komoditas, dan sebagainya. Sementara itu, menurut Kapital, portofolio adalah kumpulan aset investasi atau finansial yang dipegang oleh individu, perusahaan investasi, manajer investasi, dan lembaga keuangan. Mengetahui korelasi antar dua saham. Berfungsi untuk mengetahui bagaimana hubungan antar dua saham, apakah bergerak searah atau tidak, menggunakan metode Markowitz untuk mengetahui korelasinya. Kontribusi penting dari ajaran Markowitz adalah bahwa risiko portofolio tidak boleh dihitung dari penjumlahan semua risiko aset-aset yang ada dalam portofolio, tetapi harus dihitung dari kontribusi risiko aset tersebut terhadap risiko portofolio dan atau diistilahkan dengan covariance. Covariance adalah suatu ukuran absolut yang menunjukkan sejauh mana return dari dua sekuritas dalam portofolio cenderung untuk bergerak secara bersama-sama. Di samping ukuran covariance dalam perhitungan risiko portofolio, kita juga harus memperhatikan besarnya korelasi antar aset. Koefisien korelasi adalah suatu bentuk statistik yang menunjukkan pergerakan bersamaan relatif atau relative conformance antara dua variabel. Dalam konteks diversifikasi, ukuran ini akan menjelaskan sejauh mana return dari suatu sekuritas terkait satu dengan lainnya. Tujuannya untuk mengetahui komposisi saham mana yang paling efisien. Dan selanjutnya yaitu manfaat bagi mahasiswa. Yang pertama yaitu bagi siswa yang ingin mempelajari tentang cara berinvestasi atau bahkan mau berinvestasi, akan sangat membantu mempelajari investasi dan sekuritas. Agar mahasiswa tahu tentang panduan berinvestasi yang baik dan paham tata cara investasi dan tidak sembarangan. Dan yang kedua yaitu membantu memberi keputusan yang tepat dalam berinvestasi. Membuat keputusan saat berinvestasi tidak asal-asalan atau menggunakan tebak-tebakan, tapi harus diperhitungkan terlebih dahulu sebelum memutuskan, dan ilmu investasi dan sekuritas membantu dalam membuat keputusan yang benar dalam berinvestasi. Yang ketiga itu menjadi tahu keuntungan atau pentingnya dalam berinvestasi. Investasi adalah hal penting karena jika berinvestasi dari sekarang, bisa saja memberi keuntungan bagi mahasiswa di waktu yang akan datang. Ilmu investasi dan sekuritas membuat mahasiswa menjadi paham bahwa investasi adalah hal penting dan menguntungkan bagi mahasiswa. Dan yang kedua yaitu manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, manfaatnya perusahaan menjadi lebih terbuka dalam hal keuangannya, karena ilmu investasi dan sekuritas membantu perusahaan dalam menanggulangi kesalahan-kesalahan dalam menginvestasikan perusahaannya dan membantu membuat langkah-langkah untuk menanggulangi kesalahan-kesalahan dalam berinvestasi sehingga perusahaan menjadi lebih terbuka dalam berinvestasi. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kebijakan dalam mengeksekusi. Jika ada sebagian dana yang bisa diinvestasikan, perusahaan akan mampu melakukan kebijakan dan mengeksekusinya. Semakin panjang jangka waktu investasi, semakin banyak pula kebijakan yang bisa diambil. Yang ketiga yaitu menghindari inflasi. Dengan melakukan investasi pun perusahaan dapat meningkatkan nilai uang tunai yang perusahaan miliki dengan mengubah menjadi aset. Sebab nilai pengembaliannya lebih besar dibandingkan tetap dipertahankannya dalam bentuk uang. Selain itu, membelanjakan uang yang dimiliki untuk produk investasi, maka peredaran uang pun menjadi berkurang dan menghambat laju inflasi. Yang keempat yaitu manfaat bagi ilmu keuangan, menambah wawasan ilmu seputar cara dan bagaimana berinvestasi yang baik, membuat ilmu makin berkembang dan bertambah banyak agar lebih baik lagi dalam melakukan hal berinvestasi, menambah cara memperoleh keuntungan dari berinvestasi yang telah ada di materi investasi dan sekuritas, dan menambah banyak cara memperoleh keuntungan atau keuangan dari cara berinvestasi. Sekian video saya, jika ada salah-salah saya mohon maaf. Terima kasih.